Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kicau mania, kacor mania, saudaraku semua dimanapun kalian berada di seluruh Nusantara, Indonesia tercinta. Ada juga yang dari Malaysia, yang dari Singapura, yang selalu setia menyimak channel YouTube ini. Kita berjumpa kembali. Pastikan kalian tetap selalu sehat, selalu ceria, selalu semangat. Tentunya tidak kurang suatu apapun. Seperti biasanya, kalian siapkan dulu rokok dan kopi kalian. Rokok dan kopi saya sudah siap semua. Yang ngeteh silahkan. Yang minum air putih saja juga silahkan. Terserah kalian. Mau yang seger-seger, Sprite, Fanta, Coca-Cola, es cendol pun terserah kalian. Yang penting tidak memabukkan kalian semua. Apalagi kalau ditemenin sama pisang goreng. Walah, tambah enak itu nongkrong. Apalagi sambil ngomongin burung. Wah, udah mantep, mantep, mantep. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu pembahasan yang ditanyakan sama teman kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk menambah wawasan kita bersama. Oke? Pertanyaan ini datang dari nama akunnya Rohis Goodfather. Mantap. Malam malam. Saya Rohis di Klaten. Mau tanya ini. Oke. Dapat kacor udah medang tipis. Saya rawat 2 minggu ini, gejalanya geribik-geribik seperti minta mandi. Tapi dikasih cepuk besar nggak mau mandi, malah mandinya di cepuk kecil, wadah minum. Walah. Yang saya masih bingung, di minggu pertama step dijemur kenceng sampai jam 9 itu mau bunyi. Ya sesekali isian. Tapi setelah itu diam aja. Di minggu kedua saya nggak jemur sama sekali. Cuman saya kasih cepuk besar, tapi hasilnya seharian malah nggak bunyi. Tipsnya dong Om, kira-kira geribik-geribiknya itu minta jemur atau minta mandi ya? Kacer setiap diembunkan bunyi kaceran. EF-nya jangkrik plus UH 5 pagi 5 sore. Sukses selalu DR Kacer. Matur nuhun. Oke. Burung kacer yang suka geribik-geribik itu adalah burung yang dalam kondisi kepanasan. Kalau burung kacer kita kedinginan, maka dia bukan geribik-geribik, dia akan gemetaran. Karena itulah cara hewan yang berdarah panas untuk mempertahankan suhu tubuhnya. Kacer kan hewan yang berdarah panas, ya kan? Kemudian pemahaman kita jangan sampai di situ saja. Oh, burung kacer geribik-geribik kepanasan ya. Nanti terus kita jemur-jemur saja. Ternyata bukan yang ini kacernya. Nah, ini kacau, ya kan? Burung kacer yang suka geribik-geribik itu ada 2 kondisi. Yang pertama, burungnya itu manja. Jadi ketika kita berikan rawatan yang ekstrim, yang bisa membangkitkan fighternya, dia nggak mau karena dia udah manja duluan. Kemudian kondisi yang kedua adalah memang burung kacernya sudah fighternya tinggi, emosi sudah tinggi, kemudian dia tidak membutuhkan penjemuran lagi. Maka ketika kita berikan penjemuran, dia geribik-geribik terus. Artinya udah stop nih bos, jangan diteruskan. Nanti saya bisa kekurangan cairan bos. Kan seperti itu, ya kan? Kalau dia bisa ngomong. Tapi sayangnya burung kacer kita ini nggak bisa ngomong. Dia cuma bisa berkicau, menunjukkan tingkah lakunya. Nah, tugas kita sang perawat untuk memahaminya. Kan seperti itu secara sederhananya. Berbicara tentang burung kacer yang manja ini, pasti kalian sudah mulai nyambung, ya kan? Burung kacer yang manja mana mau dia dirawat ekstrim untuk mengembalikan fighternya, karena dia udah manja duluan. Bisa jadi di perawat pertamanya disayang-sayang. Ya namanya burung fighter nggak bisa seperti itu merawatnya, ya kan? Namanya fighter, burung yang sensitif, burung yang penuh dengan kewaspadaan. Jadi kalau kita udah sayang, makan enak, rawatan enak, maka kewaspadaannya akan hilang. Sifat teritorialnya itu akan hilang. Nah ini, dimasukkan burung gereja ke dalam sangkarnya, bukannya malah dihantam sama dia, malah diajak ngopi bareng. Artinya apa? Artinya fighternya hilang, sifat teritorial dia hilang. Ini burung yang manja. Banyak sekali burung kacer yang seperti ini, ya kan? Harusnya ketika dimasukin burung gereja, wah, ngamuk dianya, ngusir dianya. Entah apa yang dia lakukan, ya tahu sendirilah. Kan seperti itu. Kalau dia nggak ngamuk, ya tentu bisa dia tarung di lapangan, bongkar-bongkar materi, bisa tetap, tapi nggak ngotot dianya. Karena apa? Karena dia nggak merasa teritorial dia terganggu. Tapi kalau dia merasa teritorial dia terganggu, dia akan ngotot sekali. Nah ini dia. Jadi poinnya adalah, ini harus kalian ingat,
kepanasannya burung kacer yang manja sama kepanasannya burung kacer yang tidak manja, fighternya sudah bagus, tarungnya bagus, jelas sangat berbeda, nggak sama. Sama seperti orang lah, ya kan? Orang yang pemalas sama orang yang rajin bekerja, mau di lapangan oke, mau di kantor juga oke. Orang yang pemalas ketika disuruh kerja yang dikit lah, agak panas-panas dikit lah, banyak sekali keluhannya. Aduh panas lah, inilah, males lah, capek lah, banyak sekali keluhan dia, ya kan? Padahal belum seberapa, kan seperti itu. Kalau diteruskan, ada terusin aja, lanjutin aja, semangat, kamu pasti bisa. Tentu dia akan berubah, ya kan? Tapi kalau ya udah sini udah stop istirahat, tentu malesnya nggak akan hilang-hilang, masih tetap menyelimuti dirinya, kan seperti itu, ya kan? Kalau kita teruskan, ayo terus semangat, rajin, tentu dia akan berubah dari yang pemalas berubah jadi rajin, jadi semangat. Entah kalau orang memang sangat pemalas sekali dan memang pengen jadi orang yang pemalas seumur hidup dia, walaupun kita suruh terus ya tetap saja dia akan mengeluh. Ya kan? Nah, kalau orang yang memang sudah rajin bekerja, semangat bekerja, ketika dia sudah ngeluh panas, artinya itu sudah di luar batas kemampuan dia. Kalau orang pemalas diletakkan di posisi dia, maka tentu dia bisa amblas, ya kan? Karena udah beda antara kepanasannya pemalas dan kepanasan orang yang memang sudah rajin bekerja. Nah, seperti itulah burung kacer yang pemalas, yang manja, yang memang sudah rawatannya salah, fighternya jadi hilang, dan burung kacer yang memang fighternya bagus ketika dia kepanasan. Jadi kita harus bisa membedakan itu. Jangan mentang-mentang oh udah kepanasan nih, istirahat nih, nggak usah dijemur lagi. Ya akhirnya burung kacer ini fighternya nggak pernah kembali, ya kan? Seperti itu saja. Nah, sampai sini kalian udah kebaca belum gimana burung kacer abangku Godfather ini? Ketika dia diberikan penjemuran, burung kacernya ini rajin berkicau, terkadang disertai dengan materian. Tapi sayangnya abangku Godfather ini ragu-ragu. Kenapa ragu-ragu? Karena dia menunjukkan gejala ngeribi. Nah, yang dia pikir ini minta mandi apa minta apa nih? Dia ragu, ya kan? Nah itu, ya memang seperti itulah namanya merawat burung kacer. Kadang kita itu kalau belum paham, wah ini mau diterusin nggak ya dijemurnya, tapi udah mangap nih. Seandainya kita terusin, bagus nih kacer, tapi sayangnya kita ragu-ragu, mundur lagi, ya kan? Dirubah lagi. Seperti abangku Godfather ini kan berbelok dianya langsung. Besoknya nggak diberikan penjemuran sama sekali, ya kan? Diberikan cepuk, tapi sayangnya kenapa nggak diberiin keramba aja nih? Beliin aja keramba yang second yang murah-murah kan banyak, biar dia kalau mandi tuh puas, ya kan? Sayang sangkarnya nanti rusak kalau keciprat-ciprat air, kan seperti itu, ya kan? Tapi kalau pengen dibagusin dulu ya nggak masalah juga sih, ya kan? Nah, abangku Godfather ini langsung berbelok dianya, nggak diberikan penjemuran lagi, kemudian diberikan pemandian, dia tetap geribik-geribik. Yang bikin dia bingung geribik-geribiknya ini, minta mandi apa minta jemur, kepanasan atau kedinginan. Kan sudah saya kasih tahu tadi, kalau burung kacer itu geribik-geribik ialah kepanasan. Kalau dia kedinginan, dia akan gemeteran. Tapi kepanasannya itu ada dua tingkah laku. Yang pertama dia manja, yang kedua memang dia memang kepanasan karena fighternya udah bagus. Tapi kan ini belum bagus, ya kan? Artinya udah bener langkah pertama, diberikan penjemuran, ya kan? Nah, diberikan penjemuran, dianya udah mulai rajin berkicau. Bertahap saja kita memberikannya, nggak usah kita itu langsung jemur kenceng kuat-kuat, nggak usah. Bertahap saja berikan penjemurannya. Kalau burung kacer ini memang dia tidak membutuhkan penjemuran, dia akan aneh tingkah lakunya. Dia akan aneh, dia akan rusak, dia akan nakal, dia akan dehidrasi, kotorannya mencret-mencret. Tapi kalau dia bagus ketika kita berikan penjemuran, itu pun ketahuan. Ketika kita beri pancingan, burung kacer ini akan enak dianya. Kalau dia udah mulai gacor, udah mulai rajin berkicau, dia akan meningkat, kebuka ekor, kebongkar-bongkar materi kalau kita berikan pancingan. Apalagi kalau ekstra puding yang kita berikan tepat sesuai dengan kesukaan dia, sesuai dengan kebutuhan dia, membuat dia nyaman, membuat dia itu enak, ya kan?
sistem pencernaannya mengolah bisa bagus, nggak susah, ya kan? Ada burung kacer itu yang susah mengolah jangkrik, yang susah mengolah ulat Hongkong, itu banyak sekali. Nah, boleh abangku Godfather ini ganti dengan kroto. Itu pun kalau untuk burung rumahan saja. Tapi kalau untuk lomba jangan langsung lompat. Berikan 0 ekstra puding dulu saja. Kemudian naikkan penjemurannya sampai geribik-geribiknya hilang, burung jadi responsif atau gimana, ya kan? Atau burung kacer itu lebih tenang, lebih sehat, ya kan? Tatapan matanya nggak kosong. Dites dulu nih kacer pada saat dia diberikan rawatan 0 ekstra puding saja. Itu kalau untuk lomba. Supaya apa? Supaya kita tahu, ya kan? Supaya kita tahu step by stepnya seperti apa. Tapi kalau untuk rumahan saja, supaya dia gacor, ya kan? Nggak perlu dia itu tarung, nggak perlu dia itu dibawa ke lapangan. Abangku Godfather bisa memberikan penjemuran, kemudian ekstra pudingnya diganti kroto. Biasanya kalau dia cocok maka cepat akan ke ekor, cepat akan gacor, itu dia. Nah, tapi kalau untuk lomba, berikanlah rawatan step by step supaya kita tahu, ya kan? Nah, ini pesan saya nih untuk kalian yang merawat burung kacer, murai batu, kapas tembak, cucah hijau, kenari, segala macem. Kalau kalian pengen pinter dalam merawat burung, maka kalian jangan takut-takut untuk mencoba. Jangan pernah ragu-ragu, karena dari percobaan ini kalian akan dapat ilmu. Kalian akan paham dengan burung kacer kalian masing-masing. Kalau kalian mau main jor-joran ekstra puding, jor aja, nggak usah ragu-ragu, jor-jor aja. Nanti kalian akan tahu burung kacer kalian itu jadi bagus atau jadi nggak bagus perubahannya. Kan kita tahu awalnya seperti apa, ya kan? Sebelum kita berikan perawatan seperti itu, awalnya seperti apa, kita kan tahu kan. Nah, kalau mau main jemur ya jemur aja. Ketahuan burung kacer itu udah nggak mau dijemur, burung kacer ini semakin rusak ketika dijemur, ketahuan kok. Mau diberikan pemandian pun mandi terus tiap hari, ketahuan kalau dia memang tidak membutuhkan itu. Bulunya mengembang, kotoran basah, burung kacer terlihat lemes, sayu, akan ketahuan. Kalian akan jadi lebih paham. Oh, ketika diberikan penjemuran seperti ini nih kacer saya, ketika diberikan pemandian seperti ini burung kacer saya. Kalian akan pinter untuk nyeting. Kalian akan pinter untuk memberikan rawatan burung kacer kalian masing-masing. Kalau kalian takut-takut ya kapan pinternya, ya kan? Ya kan? Yang penting kita itu paham fungsi-fungsi dari rawatan yang kita berikan. Jadi alasan kita itu kena, ya kan? Contoh, penjemuran fungsinya untuk meningkatkan sistem metabolisme tubuh burung kacer kita. Kalau burung kacer kita itu metabolisme tubuhnya lambat, ketika kita main jor-joran ekstra puding itu akan percuma saja, sia-sia. Kalau kita berikan penjemuran, kemudian metabolisme tubuhnya naik, ketika kita berikan ekstra puding, maka ekstra puding akan dicerna dengan sempurna oleh dia. Kan seperti itu, jadi bermanfaat untuk dia. Kemudian, fungsi dari ekstra puding mengandung kadar protein, air, lemak, dan segala macam bentuk vitamin, ya kan? Kan seperti itu. Kalau dia membutuhkannya, maka burung kacer kita akan bagus. Kalau dia nggak membutuhkannya, tentu dia akan kelebihan protein, obesitas, banyak sekali masalah-masalah yang akan timbul kalau burung kacer kita tidak membutuhkan itu. Artinya akan ketahuan kan, dia akan semakin bagus atau semakin jelek. Pemandian, fungsinya untuk apa? Pemandian itu untuk menurunkan metabolisme tubuh yang terlalu cepat, suhu tubuh yang terlalu tinggi, ya kan? Kemudian untuk terapi, untuk menghilangkan stresnya, bermacam-macam fungsi pemandian. Jadi kalau kita udah tahu fungsi-fungsinya, ketika burung kacer kita itu nggak searah dengan fungsi-fungsi rawatan itu, maka dia akan menunjukkan gejala negatif. Kan seperti itu. Jadi tinggal kalian luaskan pemahaman, silahkan kalian kembangkan, silahkan kalian cerna. Semoga info ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.